Mas ada. Yang mengatur cara kerjanya siapa di pemerintahan? Yang mengatur norma-normanya siapa? Ada. Yang mengatur tentang peraturan-peraturannya atau hukum-hukumnya dan sebagainya, itu semuanya ada di dalam suatu sistem. Nah, kalau sistem ekonomi itu apa? Sistem ekonomi itu bagian dari sistem sosial yang menentukan jawaban atas pertanyaan apa atau what, barang atau barang apa atau barang dan jasa apa yang akan dihasilkan. Kemudian setelah menentukan apa barang dan jasa yang akan dihasilkan, kemudian menentukan bagaimana, bagaimana menghasilkannya, dan kemudian untuk siapa barang itu dihasilkan. Bagaimana menyediakan bahan pangan yang tercukupi. Negara tentunya punya program. Terus kemudian bagaimana cara mencukupinya? Nah, kalau dulu Presiden mengatakan kita harus selalu mengembangkan ketercukupan pangan. Jadi bagaimana untuk ketercukupan pangan? Ya kalau tidak punya kita impor. Untuk bisa makan untuk siapa? Ya untuk masyarakat. Nah, meskipun kalau Gubernur Jawa Tengah itu punya harapan yang lebih, jangan hanya ketercukupan, tapi kedaulatan. Jadi apa yang akan dihasilkan? Bahan pangan masyarakat. Bagaimana? Nah, kalau menurut Pak Ganjar, jangan hanya ketercukupan. Kalau ketercukupan kita bisa beli, tapi bagaimana kita berdaulat? Bagaimana? Yaitu menggerakkan dan mengembangkan sektor pertanian. Itulah tentang sistem ekonomi. Jadi itu pangan, terus kemudian ada jasa dan lain sebagainya. Itu sistem mengatur serta menjalin hubungan antar ekonomi manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan. Itu menurut Pak Dumeri. Nah, selain itu juga ada suatu kumpulan dari mekanisme dan lembaga ekonomi yang ada di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi itu apa? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi, bagaimana produksinya lancar? Mohon maaf, ini kebalik ya. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana produksi itu lancar, terus kemudian didistribusikan dengan lancar, terus kemudian bisa dikonsumsi dengan baik. Nah, itulah aktivitas ekonomi. Karena yang paling berperan dalam kehidupan dalam tatanan negara ini adalah ekonomi. Negara politiknya bermasalah, kemungkinan masih tetap ada negara itu ketika ekonominya tidak bermasalah. Tapi ketika negara itu ekonominya sudah bermasalah, biasanya masyarakat akan melakukan protes atau unjuk rasa kepada pemerintah. Tapi kalau masalah yang lain selain ekonomi, politik bermasalah, terjadi perebutan kekuasaan dan lain sebagainya, ketika ekonominya tidak terganggu, biasanya masyarakat masih tetap tidak akan melakukan gugatan atau protes kepada pemerintah. Nah, jadi ada banyak sekali tentang apa itu sistem ekonomi. Nah, dari sistem itu, mengapa negara bisa menciptakan sistem ekonomi antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda? Itu yang pertama bisa dilihat dari sistem pemilikan sumber daya. Sistem ekonominya Indonesia dikatakan sistem ekonomi Pancasila. Yang seperti apa gitu. Ya, Pancasila yang kita pelajari itu. Jadi kita tidak menganut sistem ekonomi kapitalis, kita juga tidak menganut sistem ekonomi sosialis. Namun ada yang
sumber daya harus dilakukan secara kapitalis atau dibebaskan, ada yang memang sumber daya itu harus dilakukan dengan sistem sosialis atau diatur oleh negara. Ya, contohnya sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak yang diatur di undang-undang itu harus dikuasai oleh negara. Orang perseorangan tidak boleh untuk memiliki atau mengelolanya. Nah, itu masalah sistem pemilikan sumber daya. Kemudian ada derajat kompetisi dan pendirian imbalan atas kerja. Jadi bagaimana kompetisi di dalam masyarakat itu? Kalau di sistem ekonomi yang negara-negaranya itu atau masyarakatnya siap berkompetisi, ya nggak masalah, dibebaskan untuk kompetisi. Tapi kalau yang negaranya tidak siap untuk atau masyarakatnya tidak siap berkompetisi, ya sistem ekonominya jangan sistem ekonomi yang kompetisi, termasuk penerimaan imbalan atas kerjanya atau upahnya. Terus kemudian peran pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan juga merencanakan perekonomian. Ini yang penting. Jadi kita akan bahas mengenai jenis sistem ekonomi. Yang tadi saya sampaikan, yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Jadi, maaf salah ini ya, ini mengakui, bukan mengikui. Sistem ekonomi yang mengakui kepemilikan individu atas dasar sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Contohnya sudah banyak sistem ekonomi kapitalis, terutama di negara-negara barat. Jadi memang pengakuan hak milik atas pribadi itu di situ sangat apa ya istilahnya ya, sangat privasi sekali. Itu milik pribadi ya pribadi. Sehingga orang lain tidak bisa menggunakan, ya kan itu mau milik pribadi. Kemudian kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Mau usaha apapun terserah, mau memilih apapun juga terserah. Kapitalis. Jadi pokoknya saya mau berusaha atau mau usaha ini itu ya itu urusan saya. Terus kemudian motif kepentingan diri sendiri. Jadi intinya yes, ini kepentingan saya nggak peduli dengan kepentingan yang ada di sekitar saya. Persaingannya bebas. Bahkan kalau perlu bersaing dengan cara menentukan harga yang sangat rendah agar yang lain nanti bangkrut, itu di dalam kapitalis sah-sah saja. Makanya harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan pemerintah terbatas peranannya. Itu sistem ekonomi kapitalis. Nah, kemudian yang kedua, ekonomi sosialis. Itu sistem ekonomi atau saya sebutkan dulu ada dua macam, yaitu sosialis dari Marxis dan sosialis tapi masih ada demokrasinya, sosialis demokrat. Sosialis dari Marxis itu tokohnya adalah Karl Marx, itu tokoh sosialis dari Eropa Timur. Nah, Marxis itu disebut dengan sistem ekonomi komando. Produsen, konsumen, pekerja itu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Jadi si A itu mau bekerja sebagai apa itu tidak punya hak di situ itu. Jadi kalau si A itu memang pinter dalam bidang teknologi, kok dia mau buka usaha warung soto, karena mungkin warung soto itu keuntungannya sangat besar, ya tidak diperkenankan karena dia pintar teknologi, dia harus bekerja pada peraturan atau yang ditentukan oleh pemerintahnya. Dia harus bekerja di pabrik itu atau di pabrik yang membutuhkan teknologi.
itu dia tidak bisa menentukan keputusannya. Produsen juga begitu, dia ahli dalam bidang pembuatan makanan, tapi kok dia mau bisnis kendaraan karena lebih menguntungkan, tidak boleh. Demikian pula dengan konsumennya, semuanya itu sudah diatur oleh negara. Nah, keputusan tertinggi itu memang di komando otoritas tertinggi. Nah, yang masih menganut, walaupun sebenarnya tidak ada yang menganut sampai 100%, tapi yang mendekati itu adalah di Korea Utara itu. Semua itu ditentukan oleh presidennya. Jadi si A, si B pekerjaan itu sudah diatur oleh presidennya. Apa yang harus dilakukan itu sudah diatur oleh presidennya. Dan memang negara itu sangat tertutup. Tidak ada penerbangan ke Korea Utara kecuali pesawat Korea Utara itu sendiri yang namanya Koryo itu. Dan itu pun penerbangan dari Korea Utara itu hanya terbatas ke Beijing, tidak ada ke tempat lain. Termasuk juga pesawat dari Beijing hanya ke Korea Utara itu saja, dan itu sudah dengan perjanjian khusus. Makanya belum pernah kan Anda mendengar ada orang yang piknik ke Korea Utara. Ya mungkin bisa masuk tapi nggak bisa keluar gitu Pak. Bisa ngerekam di sana gitu. Tapi nanti nggak bisa pulang. Nah terus kemudian sistem ekonomi sosialis demokrat. Ini masih sosialis, tetapi sudah ada demokrat. Nah, kekuasaan otoriter tertinggi berkurang, masih ada kebebasan individu seperti dalam kapitalis. Konsumen masih bebas memilih barang, tetapi peran pemerintah masih sangat besar. Misalnya upah minimum, harga minimum, dan maksimumnya perlindungan usaha, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Ini biasanya dianut oleh Eropa Timur ya. Itu sosialis, tetapi ini Eropa Timur. Nah, itu sosialis, tetapi pemerintah masih menentukan. Peran pemerintah itu masih sangat menentukan. Misalnya ketentuan upah minimum itu diatur. Di Indonesia juga agak mirip-mirip sebenarnya untuk hal-hal tertentu di Indonesia mirip dengan sosialis. Ya contohnya transportasi itu kan ditentukan harga minimumnya oleh pemerintah, harga maksimumnya oleh pemerintah. Upah minimum itu juga diatur oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan atau indeks harga di daerah itu sendiri. Perlindungan usaha, perlindungan konsumen. Ini di Indonesia dalam ekonomi juga sebenarnya menganut sosialis demokrat semacam ini dalam beberapa hal. Nah, landasan sosialis demokrat atau sistem ekonomi pasar sosial, individu itu sebenarnya sudah punya kebebasan untuk memilih usaha dan mendapatkan perlindungan usaha. Kemudian hanya prinsip kemerataan sosial. Nah, siklus bisnis dan kaitannya dengan tumbuhan ekonomi itu juga diatur oleh pemerintah. Nah, kerangka hukumnya kebijaksanaan, nah, konformitas pasar dalam persaingan. Jadi persaingan itu tidak murni karena di situ ada konformitas atau semacam peraturan-peraturan di pasar. Jadi persaingannya itu terbatas. Nah, itulah mungkin di tempat kita sistem ekonominya adalah yang ketiga itu, yaitu sistem ekonomi campuran. Yaitu ekonomi yang mengandung ya, bukan menandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Jadi memang tidak ada negara yang menerapkan kapitalis 100% atau sosialis 100%. Mungkin yang sekarang masih ada, masih mendekati
ya di Korea Utara itu mungkin ya kalau kita melihat dari berbagai literatur, karena memang literatur tentang Korea Utara itu sangat terbatas. Tentang kondisi Korea Utara itu liputan-liputan di Korea Utara itu terbatas karena memang mereka sangat menutup diri, sehingga ya saat corona ini mungkin ada untungnya mereka tidak tertular karena mereka menutup diri. Jadi di sana sendiri internet itu juga tidak bisa diakses oleh warganya, hanya bisa diakses oleh pemerintahnya, sehingga orang Korea Utara ya tidak bisa browsing tentang kehidupan yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, Amerika, Inggris, Prancis, mereka ya juga tidak paham. Artinya kehidupan itu ya seperti yang ada di Korea Utara itu saja. Yang lain kok lebih bagus, sebagus apa mereka nggak paham. Karena TV-nya pun juga TV punya pemerintah yang hanya menyiarkan tentang kondisi Korea Utara itu sendiri. Terus kemudian masyarakat mau punya HP juga susah, punya HP kok nggak ada sinyal, apa gunanya kan? Nah itulah mungkin yang masih mendekati 100% tentang sosialis itu di Korea Utara. Tapi umumnya sistem ekonomi negara-negara itu campuran, tinggal condongnya ke kapitalis atau condongnya ke sosialis. Itu tergantung dari negara itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Ya, kalau dilihat dari pemilikan sumber daya, Indonesia adalah kapitalis. Silahkan memiliki sumber daya ekonomi. Tapi kalau ditinjau dari sumber daya menguasai hajat hidup orang banyak, di Indonesia adalah sosialis. Seperti tadi yang saya sampaikan, sudah jelas itu di pasal 33, bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan lain sebagainya itu. Ya, jadi mengenai sistem ekonomi manakah Indonesia? Inilah sistem ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33. Nah, sehingga di dalam pasal 33 bahwa perekonomian dilihat dari 3 segi, yaitu makro, mikro, dan usaha bersama sebagai suatu prinsip. Itulah ekonomi Indonesia. Nah, kemudian apa itu asas kekeluargaan? Yaitu semangat persamaan, jiwa gotong royong, dan kerjasama. Namun pemahaman dari semangat ini harus mengacu pada semangat untuk memajukan bangsa, bukan semangat untuk menyalahartikan dari makna tersebut. Jadi kerjasama ya kerjasama yang benar, bukan kerjasama dalam hal yang tidak benar. Jiwa gotong royong untuk hal yang benar, bukan hal yang tidak benar. Nah, kemudian Anda bisa baca yang pengertian dikuasai negara dan lain sebagainya. Oke, kurang lebih itu saudara-saudara, kita bahas dengan cepat. Jadi Anda sudah bisa buka di situ atau baca di situ. Ini 44, berarti datang semua ya. Kalau saya lihat kok kayak sepertinya ini ada cowoknya nggak sih? 1. 2. Sepertinya hanya 2. Benarkah?
apakah cowoknya cuma ada 2 ini satu kelas? Tidak, Pak. Ada banyak, Pak. Ada banyak. Dari namanya saya melihat, atau mungkin saya yang kurang ini. Satu kelas ini 44 ya? Iya, Pak, benar. 44. 44, saya lihat di presensinya sudah hadir semua. Ya, oke itu saudara. Jadi ya, memang kuliah begini sangat terbatas sekali. Itu yang bisa saya sampaikan dengan sangat cepat. Dan materi di Elena sudah ada. Terus kemudian tadi sudah saya share juga via WA. Jadi bisa Anda baca sendiri, Anda perdalami sendiri tentang sistem ekonomi yang ada di dunia ini, baik kapitalis, sosialis maupun campuran. Oke, begitu saudara. Kita akan ketemu lagi pekan depan. Jadi nanti kita lihat memungkinkan atau tidak kalau kita kuliah dengan Google Meet kembali. Oke, begitu. Ada saran atau pertanyaan? Salam. Nanti tegal kan. Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti setelah jam kuliah selesai, sikadunya untuk divalidasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.